Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada pertemuan mata kuliah hukum perdata. Kali ini ada temanya tentang hukum benda yang terkait dengan jaminan kebendaan atau jaminan utang. Latar belakang adanya jaminan kebendaan yaitu jaminan timbul karena adanya utang piutang antara debitur dan kreditur. Lembaga jaminan untuk benda jaminan berupa benda bergerak adalah gadai dan fidusia, sementara lembaga jaminan untuk benda jaminan berupa benda tidak bergerak adalah hak tanggungan atau disebut dulu namanya hipotek. Pengertian jaminan menurut Prof. Maryam Darus Badrul Zaman merupakan suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Pengaturan jaminan dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata. Macam-macam jaminan, ada jaminan perorangan atau persoonlijke zekerheid dan jaminan kebendaan atau zekerheid yang berarti jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga guna menjamin kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur apabila debitur cedera janji atau wan prestasi. Sementara jaminan kebendaan merupakan penjaminan yang memberikan hak atas benda milik debitur kepada kreditur yang bersifat sementara sebagai bentuk jaminan terlunasinya utang debitur kepada kreditur bila telah dilunasi. Benda tersebut dapat diberikan kembali kepada debitur dan bila utang tidak dapat dibayar sebagaimana yang diatur dalam perjanjian, kreditur memiliki hak mengalihkan benda tersebut baik atas nama kreditur sendiri ataupun kepada pihak lain secara lelang. Gadai diatur dalam pasal 1150 sampai 1160 KUH Perdata. Objek gadai berupa barang bergerak yang berwujud. Kemudian fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia. Sementara hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkait dengan tanah. Hipotek diatur dalam pasal 1162 sampai dengan 1179 KUH Perdata. Objek jaminan utang yang pertama gadai objeknya adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Hipotek berupa kapal dan pesawat terbang. Sementara objek jaminan utang fidusia berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Hak tanggungan objeknya adalah hak atas tanah berupa hak milik, HGU, HGB, hak pakai atas tanah negara, hak pakai atas tanah hak milik, hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada. Sifat-sifat lembaga jaminan utang, sifat-sifat gadai, perjanjiannya bersifat aksesorir atau merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya, kemudian tidak dapat dibagi-bagi, bersifat memaksa, dapat beralih atau dipindahkan, bersifat individuality, bersifat menyeluruh, mengikuti bendanya atau droit de soi, kemudian bersifat mendahului atau droit de préférence, kemudian jura in re aliena atau terbatas, tidak memberikan hak kepada pemegang gadai atau penerima gadai untuk memanfaatkan benda yang digadaikan tanpa izin dari pemberi gadai. Sifat-sifat lembaga jaminan utang yang berupa hipotek. Perjanjian hipotek merupakan perjanjian aksesorir. Kemudian memiliki sifat droit de préférence. Kemudian memiliki sifat tidak dapat dibagi-bagi.
memiliki sifat droit de soi, dan objek hipotek adalah benda-benda tetap selain tanah. Kemudian hak hipotek hanya berisi hak untuk pelunasan utang saja dan tidak mengandung hak untuk menguasai atau memiliki bendanya. Sifat jaminan utang berupa fidusia yaitu perjanjian ikutan atau asesoir, kemudian bersifat droit de soi, kemudian bersifat droit de préférence atau memiliki hak didahulukan, kemudian menjamin utang yang telah ada atau akan ada, kemudian dapat menjamin lebih dari satu utang, kemudian mempunyai kekuatan eksekutorial, dan memiliki sifat azas spesialitas dan publisitas. Sifat lembaga jaminan utang hak tanggungan itu tidak dapat dibagi-bagi, dapat dibebankan pada beberapa hak atas tanah, dapat dibebani satu atau lebih utang atau hubungan hukum, kemudian prinsip spesialitas, kemudian kewajiban publisitas. Syarat jaminan utang, hipotek harus dengan akta notaris, kecuali dalam hal-hal yang dengan tegas ditunjuk undang-undang, harus didaftarkan ke kantor balik nama. Gadai memiliki syarat-syarat hak gadai lahir dengan penyerahan kekuasaan atas barang yang dijadikan tanggungan pada pemegang gadai, dapat ditaruh di bawah kekuasaan seorang pihak ketiga atas persetujuan kedua belah pihak yang berkepentingan. Kemudian, gadai tidak sah bila barang atau hak kepemilikan atas barang tetap berada dalam kekuasaan yang berutang. Kemudian syarat jaminan utang fidusia harus dengan akta notaris, kemudian harus didaftarkan. Sementara hak tanggungan memiliki sifat didahului dengan adanya perjanjian utang piutang atau kredit, tidak terpisah dengan perjanjian utang piutang. Pemberian hak tanggungan harus dengan akta pemberian hak tanggungan yang dibuat di muka notaris. Kemudian akta pemberian hak tanggungan didaftarkan di kantor pertanahan. Akta pemberian hak tanggungan didaftarkan di kantor pertanahan lahir pada tanggal yang sama saat APHT didaftarkan dalam buku tanah hak tanggungan di kantor pertanahan. Demikian tadi beberapa penjelasan mengenai lembaga jaminan utang yang ada di Indonesia. Sampai jumpa lagi pada tema-tema tentang hukum perdata yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.